Maka rumus, kaidah yang Nabi ajarkan itu adalah berbuat baik, ihsan, baik pada orang beriman ataupun tidak. Cuma ihsannya atau berbuat baiknya tentu beda. Kalau orang yang mereka tidak beriman, minimal ihsan pada mereka punya rasa sayang, punya rasa kasihan. Doakan mereka supaya mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Mubin, beliau sampai menceritakan, kata beliau, bahkan ada binatang-binatang yang sebenarnya diperintahkan untuk dibunuh. Contoh dalam hadis yang diperintahkan dibunuh itu kalbun akur, anjing yang betul-betul mengganggu, anjing gilo, itu dibunuh. Ada juga ular berbisa, binatang-binatang seperti kalajengking dan lain sebagainya. Ini ada perintah, memang Nabi memerintahkan untuk dibunuh. Lah apakah kemudian binatang yang bukan manusia, binatang selain manusia, sudah dia binatang, binatangnya najis, mengganggu orang, menyusahkan masyarakat, misalkan seperti anjing, dan diperbolehkan membunuh. Betapa buruknya itu binatang. Sudah binatang disuruh pula dibunuh. Itu pun harus berbuat baik. Maknanya bagaimana? Kalaupun membunuh, cara membunuhnya itu cara membunuh yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi 'alal itlaq wa ala alihi wa ashabihil faizina binushil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir pada pagi yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk bisa taat kepada Allah, melaksanakan amalan agama, menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, ini semua bukan karena kemampuan kita, karena kekuatan kita, tidak, tetapi murni semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini, tanpa terasa kita sudah masuk di malam di hari yang ketiga bulan puasa. Tanpa terasa sudah hari yang ketiga.
Dan memang seperti itulah kehidupan, kata para ulama. Kehidupan itu tanpa terasa. Tahu-tahu Ramadan sudah 3 hari. Nanti tahu-tahu Ramadan sudah sisa beberapa hari. Tahu-tahu nanti Ramadan pun juga sudah habis. Tahu-tahu Ramadan sudah meninggalkan kita. Maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan-kesempatan amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tidak ada jaminan kesempatan itu berulang kembali, tidak ada jaminan. Maka kesempatan yang sedang ada di hadapan kita gunakan sebaik mungkin. Terutama malam harinya taraweh, siang harinya kita berpuasa, kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga betul-betul yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, kalian pasti menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'alla ini bagi orang yang belajar nahwu shorof artinya memang dua, tamanni dan taroji. Bisa jadi maknanya mengharapkan satu hal yang mungkin terjadi atau mengharapkan hal yang tidak mungkin terjadi. Di sini tentu yang dimaksud adalah hal yang mungkin terjadi. Tapi ada kaidahnya lagi, ketika la'alla di dalam Al-Qur'an yang difirmankan oleh Allah, maka maknanya bukan mungkin, bukan mudah-mudahan, tapi maknanya berubah menjadi pasti. Karena nggak mungkin Allah itu berandai. Nah, ini banyak bahkan orang yang menjadi penceramah di mana-mana menerjemahkan ayat ini pun salah. La'allakum tattaqun maknanya pasti kalian bertakwa. Siapa yang puasa dengan cara benar, ikut perintah Allah, apa yang diperintahkan dia kerjakan, sunnah-sunnah puasa dia kerjakan, larangan-larangan puasa dia tinggalkan, makruh-makruhnya puasa dia tinggalkan, la'allakum tattaqun, pasti jadi orang bertakwa. Maka semoga yang disampaikan oleh Allah dengan kita menjalankan puasa sebaik mungkin, betul-betul sifat takwa Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang puasa, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pada Ramadan ini, baik itu sholat 5 waktu, terutama sholat Isya dengan sholat subuh itu jangan ditinggalkan. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan, sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat Isya dengan sholat subuh. Kenapa sholat ini berat? Karena pahalanya paling besar. Dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan, kata Nabi, barang siapa sholat Isya fi jamaah, dan sholatnya berjamaah, bukan sendiri. Siapa sholat Isya tapi sholat Isyanya bukan sendiri, berjamaah, faka'annama sholla nisfal lail, maka dia seolah-olah dihitung bangun separuh malam. Bangun itu dengan tahajud, dihitung bangun qiyamul lail. Wa man sholla subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh tapi berjamaah, bukan sendiri, faka'annama shollal laila kullah, maka dia dihitung sholat sunnah sepenuh malam. Maka banyak para ulama mereka mengatakan bahwa siapa yang selama bulan Ramadan mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai akhir Ramadan kok mampu menjaga sholat berjamaah, terutama maghrib, isya, subuh, bukan berarti zuhur asar tidak perlu dijaga, enggak, zuhur asar mengikut, maghrib, isya, subuh dia jaga, maka orang yang seperti ini diharapkan, dipastikan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi tadi bersabda, kalau sudah sholat subuh berjamaah seolah-olah bangun sepenuh malam, sholat isya berjamaah seolah-olah bangun separuh malam. Begitu juga hadis tentang sholat taraweh, siapa yang sholat malam qiyamul lail bersama imam hatta yang shorifa, tapi sholat tarawehnya berjamaah, hatta yang shorifa, sholat
taraweh berjamaahnya itu dia ikuti bersama imam sampai imam selesai. Jadi bukan 2 rakaat pulang, enggak. Hatta yang sorifa, sholat tarawehnya itu dia ikuti sampai imam selesai. Kutiba lahu qiyami lailihi, maka dia akan dihitung sholat sunnah sepenuh malam. Hadis ini sahih. Di sini tarawehnya 8 apa 20? 8 ya. Nah, 8 ya ikut 8, jangan 2. Ustadz, kalau saya buat 2 dapat pahala enggak? Dapat. Untuk pahala dapat. Tapi pahala bangun sholat sunnah tahajud sepenuh malam tidak dia dapatkan. Kan rugi. Dengan sedikit kita mujahadah, sedikit susah payah, kita mendapatkan pahala bangun sepanjang malam. Inilah Bapak Ibu yang mulia, yang menjadikan kita ini menjadi umat yang terbaik dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu apa yang dibuat itu pahalanya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, kita semua amal sedikit, pahalanya besar. Sholat cuma mungkin 1 jam, tapi pahalanya sepenuh malam. Alhamdulillah kami di masjid kami 1 juz 1 malam. Tadi malam sudah selesai juz 3. Besok juz 4 insya Allah. Nah, kalau yang 1 juz saja di mana-mana sekarang orang berlomba-lomba. Hari ini di mana-mana berlomba-lomba. Saya belajar di Jawa Timur, Pondok Pesantren Al-Fatah Magetan. Di sana waktu zaman saya nggak ada, tapi sekarang karena begitu banyaknya hafiz Al-Quran di sana, ribuan, itu dibuka di YouTube. Di sana sampai taraweh itu 1 malam 30 juz. Zaman saya nggak ada. 1 malam 30 juz. Kita bingung untuk mendengarkannya. Mungkin menurut kita sekarang Bapak Ibu yang mulia, jangankan 30 juz, 1 juz saja kita nggak kerjakan, maka bagaimana memahami yang 5 juz? Bagaimana memahami yang 10 juz 1 malam? Bagaimana mau memahami 30 juz 1 malam? Lah kalau yang 30 juz 1 malam kita katakan nggak mungkin, bagaimana kira-kira riwayat yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz, dan ini bahan kajian Ramadan para ustadz itu biasanya mereka nyampaikan. Imam Syafi'i, beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali, tapi di luar Ramadan. Tapi kalau sudah datang masuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i akan menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali. 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Waktu, jam, kesempatan semua milik Allah. Kalau sudah Allah berikan pada seseorang, itu yang namanya dikatakan oleh para ulama dengan istilah toyuz zaman, waktu dilipat. Menunjukkan berkah itu beda setiap orang. Ada orang umur 15 tahun sudah hafal Al-Quran, itu kan waktu berkah yang berbeda. Ada orang umurnya 60 tahun, jangankan 30 juz, 1 juz pun gak hafal. Di mana bedanya? Berkahnya waktu. Sama-sama diberikan 24 jam, tapi satu orang 24 jamnya itu ada yang lebih berkah. Ada yang berkahnya segini, ada yang berkahnya 2 kali lipat, ada yang berkahnya 3 kali lipat, sampai nanti seperti sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh terdahulu, betul-betul waktu-waktu mereka itu diberikan keberkahan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang-orang lainnya. Maka mari, ini Ramadan masih di awal, kita manfaatkan, niatkan, betul-betul gunakan sebaik mungkin Ramadan ini. Baca Quran kita perbanyak, zikir juga diperbanyak, sholat kita perbanyak, sehingga betul-betul ketika kita sampai nanti di akhirat, kalaupun menyesalnya itu tidaklah banyak, karena pasti nyesalnya. La yatahassaru ahlul jannah illa 'ala sa'ah marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Kata Nabi, tidak ada yang disesali oleh orang-orang ahli sorga. Jadi orang kalau masuk sorga tuh nggak nyesal, nggak ada. Tapi illa 'ala sa'ah, kecuali mereka menyesali waktu-waktu marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Mereka menyesali kenapa kok ada waktu-waktu yang dilewatkan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Karena satu orang yang mengucapkan subhanallah sekali,
dengan orang yang mengucapkan subhanallah 2 kali, itu nanti di akhirat surganya beda. Bagaimana dengan 1000 banding 2000? Bagaimana dengan 10.000 dibanding 20.000? Maka nyesal pasti. Nyesal itu pasti, tapi jangan banyak menyesalnya nanti di akhirat. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca hadis daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan lanjutkan al-haditsus sabi' asyar, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yahidda ahadukum syufratahu wal yurih dzabihatahu. An Abi Ya'la. Mungkin karena saya membaca kitab syarah, biasanya memang hadis itu ada sedikit perbedaan dari kitab-kitab lain. Kalau memang ada perbedaan, selagi makna tidak berubah, itu enggak ada masalah. An Abi Dzarrin, an Abi Ya'la, daripada Abu Ya'la Shaddad ibni Aus, yaitu sahabat Shaddad ibnu Aus radhiyallahu taala anhu. Radhiya, semoga meridhai Allah anhu kepada Shaddad ibnu Aus. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, Allah telah mewajibkan al-ihsana berbuat baik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Kepada siapapun, segala sesuatu diperintahkan Allah untuk berbuat baik. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, fa ahsinu, maka kalian berbuat baiklah, al-qitlata, dalam membunuh. Kalau ingin membunuh, ya membunuh baik-baik. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibhah, maka berbuat baiklah di dalam menyembelih. Menyembelih itu kalaupun dibuat, maka harus baik-baik juga cara menyembelihnya. Wal yuhidda, hendaklah menajamkan, ahadukum, salah seorang di antara kalian, syafratahu, pisaunya. Wal yurih, dan hendaklah dia memberikan istirahat, ketenangan, dzabihatahu, kepada binatang yang dia sembelih. Rawahu Muslim, rawahu, telah meriwayatkan hadis Muslimun, Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini Bapak Ibu yang mulia, ini hadis yang ringkas tapi memiliki makna yang begitu luas. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa, kata Nabi, Allah telah memerintahkan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Di sini bahasanya ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, siapapun. Jadi kalau sudah siapapun semuanya, manusiakah dia, binatangkah dia, malaikat, jin, benda hidup, benda mati, tanpa batas. Ala kulli syai'in, perintah Allah itu berbuat baik pada semuanya. Karena kita manusia datang ke dunia ini memang untuk berbuat baik, memiliki sifat ihsan, berbuat baik. Contoh saja, misalkan di antara kita yang dimaksud menjadi orang beriman, rukun iman itu diantaranya iman pada malaikat. Kita hidup itu bukannya tidak ada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ini kosong, enggak, ada. Contoh malaikat. Kalau kita ini betul-betul beriman pada Allah, kemudian iman kita pada Allah ini enggak akan diterima kalau kita tidak beriman pada malaikat. Jadi kalau ada orang syahadat kemudian mengingkari malaikat, imannya tertolak. Karena itu termasuk rukun iman. Berbuat baik pada malaikat wajib, perintah. Termasuk ini maksud hadis ini.
Terus mau buat baik sama malaikat itu seperti apa? Banyak hal-hal yang dicontohkan, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sekitar kalian tuh ada malaikat. Ada malaikat. Maka kalau seseorang memakan barang-barang, benda-benda, makanan-makanan yang mengandung bau-bau yang tidak enak, maka malaikat akan menjauh daripada dirinya. Makan bawang, makan jengkol, makan petai, itu malaikat pergi dan lari. Ya, yang pergi, yang lari, yang menjauh itu namanya malaikat rahmat. Kalau malaikat maut mah nggak bisa pisah. Jadi ada orang kadang salah paham, wah ini ada hadis bahwa malaikat akan menghindar, pergi, menjauh dari benda-benda yang berbau tajam, yang tidak enak. Maka supaya saya nggak dicabut nyawa, saya makan saja tuh benda-benda itu, ngerokok, kemudian makan petai, makan jengkol, benda-benda yang berbau tajam. Malaikat pergi, salah paham dia. Iya, yang pergi itu memang malaikat, tapi yang dimaksud adalah malaikat rahmat, malaikat yang bawa rahmat. Tapi malaikat hafadhah yang jaga, yang catat amal, kanan kiri, yang catat amal kita itu nggak akan pergi. Malaikat Israel apalagi, itu mantau terus. Maka berbuat baik pada siapapun, malaikat, jin, baik jin itu jin Islam ataupun jin yang bukan Islam. Pada manusia juga, baik orang itu Islam ataupun tidak Islam. Kalau buat baik pada orang Islam mungkin kita paham, menolong dia, memberi makan, memberi tempat, memberi bantuan. Kalau yang tidak Islam, di antara cara ihsan pada mereka bagaimana? Doakan kebaikan, dan kebaikan yang tertinggi itu adalah hidayah untuk mereka. Sekarang ini di kalangan umat Islam, bahkan kita sendiri, yang ada itu kebanyakan umat Islam tuh rasa benci pada orang-orang yang bukan Islam. Padahal benci itu tidak ada rumusnya dalam rumusnya ilmu kenabian. Benci pada orang-orang di luar Islam itu nggak ada. Yang ada itu Nabi mengajarkan adalah sifat rahmat, sifat sayang. Sayang itu kalau rahmat diterjemahkan yang lain adalah kasihan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau buat dakwah. Ketika Nabi buat dakwah, dilempar batu, itu kan sebenarnya yang paling layak Nabi membalasnya dengan doa keburukan, doa kehancuran. Lah kita dilempar batu pun belum pernah. Nabi ketika dilempar batu, maka pada waktu beliau dakwah ke Taif, pada waktu itu malaikat datang semua. Malaikat gunung datang nawarkan bantuan, malaikat angin datang nawarkan bantuan. Malaikat gunung mengatakan, ya Rasulullah, saya ini yang jaga gunung, maka kalau engkau kehendaki, ini Taif akan saya hancurkan. Dua gunung yang ada di antara di sekitar Taif itu akan saya benturkan, mati mereka semua. Kemudian malaikat angin juga nawarkan bantuan, malaikat api nawarkan bantuan. Terbangkan saja mereka ya Rasulullah. Apa saya lemparkan saja batu pada kampung itu? Nabi jawabnya apa? Tidak. Enggak, jangan. Mungkin mereka enggak beriman sekarang, tapi saya harapkan, kata Nabi, anak-anak cucu keturunan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka enggak dapat jatah iman, mungkin. Tapi anak cucu mereka saya harapkan dapat iman. Terbukti memang. Taif itu sekarang 100% semua orang Islam. Semua beriman pada Allah. Bahkan yang luar biasanya, dari Taif itu ada satu orang anak muda, namanya Muhammad ibnul Qasim di zaman tabi'in. Muhammad ibnul Qasim di zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf ini padahal gubernur zalim. Zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ada gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf mengutus satu pasukan dipimpin oleh satu anak muda, umurnya belasan tahun, namanya Muhammad ibnul Qasim. Dikirim ke Karachi, Pakistan. Pada waktu itu Hindu semua. Dikirim, kemudian Muhammad ibnul Qasim pergi dakwah ke daratan Pakistan. Dulu India semua, India, Pakistan, Bangladesh, turun di Karachi.
pada waktu itu dakwah, sehingga akhirnya sekarang negeri yang namanya anak benua, India, Pakistan, Bangladesh, itu termasuk menjadi negara yang mayoritas umat Islam terbanyak di dunia. Ya, coba kalau dulu Nabi doanya hancur, tidak ada itu orang Islam di sana. Itu dari keturunan orang-orang Taif. Maka rumus, kaidah yang Nabi ajarkan itu adalah berbuat baik, ihsan, baik pada orang beriman ataupun tidak. Cuma ihsannya atau berbuat baiknya tentu beda. Kalau orang yang mereka tidak beriman, minimal ihsan pada mereka punya rasa sayang, punya rasa kasihan. Doakan mereka supaya mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Mubin, beliau sampai menceritakan, kata beliau, bahkan ada binatang-binatang yang sebenarnya diperintahkan untuk dibunuh. Contoh dalam hadis yang diperintahkan dibunuh itu kalbun akur, anjing yang betul-betul mengganggu, anjing gilo, itu dibunuh. Ada juga ular berbisa, binatang-binatang seperti kalajengking dan lain sebagainya. Ini ada perintah, memang Nabi memerintahkan untuk dibunuh. Lah apakah kemudian binatang yang bukan manusia, binatang selain manusia, sudah dia binatang, binatangnya najis, mengganggu orang, menyusahkan masyarakat, misalkan seperti anjing, dan diperbolehkan membunuh. Betapa buruknya itu binatang. Sudah binatang disuruh pula dibunuh. Itu pun harus berbuat baik. Maknanya bagaimana? Kalaupun membunuh, cara membunuhnya itu cara membunuh yang baik. Nah, ini termasuk diantara kata para ulama, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Enggak boleh bunuh. Manusia boleh dibunuh, pada dasarnya tidak. Walaqad karramna bani Adam, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Tapi ternyata pengecualian ada. Beberapa orang-orang, jangankan hukum Islam, hukum negara saja, yang misalkan hukum yang bukan Islam boleh kok. Ketika satu petugas merasa dirinya terancam, ada perampok, penjahat, boleh nggak membunuh? Boleh. Dalam hukum setiap agama, setiap negara seperti itu. Tapi kalaupun ada izin diperbolehkannya membunuh dalam pertempuran, dalam peperangan dan lain sebagainya, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, walaupun diperbolehkan, ada celah, ada izin untuk membunuh, enggak sembarangan. Membunuh pun harus dengan cara baik. Jangan membunuh dengan mencincang, memotong kuping, membunuh ditusuk sedikit demi sedikit. Orang-orang yang seperti ini itu akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalaupun diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan saja begitu aturan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mengatakan, kata Nabi, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ini pun juga cara-cara membunuh dengan baik ini, itu pun juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata Nabi, kalau mau menyembelih, sebelum menyembelih hewan itu kasih makan enak dia. Jangan sampai dia sadar kalau dia mau disembelih. Kemudian kalau ingin mengasah pisau, jangan asah pisau itu di depannya. Kalau ingin menyembelih hewan, kata Nabi, jangan pula disembelih di depan kawannya. Kawannya pun mau disembelih nanti, maka jangan sembelih di depan dia. Binatang memang binatang, tapi perasaan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Maka dalam satu riwayat diceritakan bahwa satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah taala. Ketika Nabi berjalan, maka Nabi melihat marra bi rajulin wa huwa wadi'un rijlahu. Nabi lewat jalan. Kemudian Nabi melihat satu orang sedang meletakkan, menginjakkan kakinya di leher binatang yang hendak dia sembelih. Ditahan, dipijak. Enggak cukup dipijak. Wa huwa yahiddu syufratahu.
Sambil dipijak itu dia mengasah pisau. Binatang udah dipijak, dia asah pisau, ditampakkan pula ke matanya binatang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Afala qabla hada aturidu ang tumitaha mautat. Afala qabla hada, coba kata Nabi, seharusnya ini kamu buat sebelumnya, bukan sekarang. Coba tadi, jangan sekarang. Aturidu ang tumitaha mautat, apakah kamu mau membunuh dia dengan berkali-kali pembunuhan? Apakah engkau menginginkan binatang ini merasakan kematian berkali-kali? Mati sebelum mati ya seperti itu. Belum disembelih, pisau sudah dinampakkan ke matanya, seolah-olah memberitahu, iko rasanya pisau. Maka Nabi tegur, enggak, jangan begitu. Apalah qabla hadza, kata Nabi, coba, harusnya jangan sekarang. Jangan pula di depan binatangnya. Ini berarti engkau membuat binatang ini mati berkali-kali. Belum mati sudah mati duluan. Merasakan kematian sebelum mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan seperti itu. Kemudian banyak riwayat yang diterangkan oleh para alim ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melewati satu orang yang hendak menyembelih hewannya, menyembelih binatang. Wa huwa yajurru syatun bi udhuniha. Maka ketika Nabi melihat ada satu orang hendak mau menyembelih binatang, kemudian Nabi tengok yajurru bi udhuniha. Orang itu malah menggeret binatang itu, yang digeret adalah telinganya. Telinganya, sapi ditarik telinganya. Kemudian entah itu binatangnya diterangkan itu entah sapi, entah kambing, tapi telinga yang digeret. Diseret dengan telinga, langsung ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Islam. Untuk urusan nyembelih saja ada ajaran didikan, ada adab, ada tata krama di dalam menyembelih hewan. Lah di sini kenapa kok sampai kata para ulama untuk urusan nyembelih hewan saja diajarkan? Maknanya hal-hal yang boleh untuk disembelih saja, halal itu. Ayam mau dipotong, boleh enggak? Boleh. Kambing hendak disembelih, boleh enggak? Boleh. Halal dan boleh. Yang halal dan boleh saja harus pakai cara. Bagaimana kira-kira dengan yang aslinya tidak boleh untuk disembelih? Kalaupun nanti ada beberapa hal atau alasan yang kemudian diizinkan, apakah kemudian Islam tidak mengajarkan cara yang baik? Nah inilah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kata para ulama hadis yang singkat. Nabi mengatakan termasuk contoh detail, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian tajamkan dulu itu pisau, dan hendaklah dia istirahatkan, buat senang-senang itu binatang, baru kemudian dia sembelih binatang yang hendak dia sembelih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang setelahnya al-hadits ats-tsamin asyar, hadis yang ke-18, an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Abu Dzar, Jundub bin Junadah, yaitu Jundub ibnu Junadah. Kita kenal namanya, malah kunyah yang masyhur, Abu Dzar. Kebanyakan kita umat Islam gak kenal dengan nama aslinya. Lah Abu Dzar itu punya nama asli, namanya Jundub ibnu Junadah. Terkenal dengan panggilan Abu Dzar al-Ghifari. Wa Abi Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin, yaitu sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, ittaqillah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ah, ikutkanlah daripada keburukan yang kamu kerjakan, ikutkanlah al-hasanata, dengan mengamalkan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan.
Wa khaliqin nas, berakhlaklah kepada manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, rawahu telah meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, hadis ini hadis hasan. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebahagian naskah hasanun sahih, hadis ini hadis hasan dan juga sahih. Dalam hadis ini, hadis yang ke-18, diriwayatkan oleh dua orang sahabat yang masyhur, dua orang sahabat yang sangat terkenal, yaitu yang pertama sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhumah. Sahabat Abu Dzar ini termasuk sahabat yang awal-awal mula masuk Islam. Beliau termasuk sahabat yang awal-awal. Dalam satu riwayat, bahkan beliau sendiri Abu Dzar yang menceritakan, saya orang yang keempat masuk Islam. Riwayat lain beliau mengatakan, saya orang yang kelima masuk Islam. Memang di awal-awal masuk Islam. Beliau masuk Islam sebelum hijrah. Ketika selesai masuk Islam, maka beliau pada waktu itu sebenarnya minta untuk tetap tinggal bersama Nabi di Mekah. Tapi Nabi nengok, ini berat. Awal-awal Islam itu orang Islam akan ditindas, disiksa, dizolimi. Maka Nabi, mungkin beliau tahu ini nggak akan mampu. Maka Nabi katakan, kau pulang kepada kaummu, kau juga bisa dakwah, menyampaikan agama pada mereka. Singkat cerita, maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pun pulang kepada kaumnya, yang kemudian tidak berapa lama kemudian beliau pun ikut hijrah ke Madinah. Jadi dari kampungnya baru hijrah ke Madinah. Lah, ketika beliau mau pulang, ini nasihat yang Nabi berikan. Ittaqillah haitsu ma kunta. Kamu sebenarnya entah berada dengan aku di Mekah atau kamu berada di rumahmu bersama kaummu, ittaqillah, tetaplah engkau takwa pada Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun berada. Ini takwa ini luar biasa. Bukan pesan, oh itu kan pesan sering saya dengar setiap hari Jumat. Ya, pesannya sering, tapi makna takwa itu begitu luas. Menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, itu takwa. Takwa. Dan ini kalau sudah mampu dikerjakan oleh seseorang, luar biasa. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang takwa, di antaranya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau puasa dijalankan dengan cara baik, pasti takwa. Takwa itu hasil sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini sebenarnya berat. Sampai akhirnya turun ayat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Karena kalau betul-betul takwa, nggak ada orang yang selamat. Nah, itu perintah yang luar biasa. Maka takwa ini adalah sebagai pondasi dalam semua hal. Kita ini merasa jadi hamba Allah, itulah takwa. Takwa banyak ayat-ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di antara ayatnya lagi, hanyalah Allah menerima amal itu dari orang-orang yang takwa. Kalau nggak takwa, amal nggak diterima. Dia sholat tapi nggak takwa, bagaimana sholatnya mau diterima? Haji tapi dalam hajinya nggak takwa, puasa dalam puasanya nggak takwa, maka haji, puasa, sholat, zakat, apapun tidak akan diterima Allah. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima itu oleh Allah hanya amalnya orang bertakwa. Nah, ini ada satu ayat yang banyak orang mengatakan entah ayat 1000 dinar namanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada dia rezeki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Kalau rezeki yang disangka-sangka itu bukan hasil takwa, itu hasil pekerjaan biasa. Kita kerja ke toko, kerja ke kantor, 1 bulan dapat 6-7 juta, itu biasa.
Orang takwa itu dapat rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ini sahabat merasakan. Contoh, sahabat itu saking takwanya mereka, satu orang sahabat pergi ke tandas, ke WC, ke toilet. WC toilet dulu nggak kayak sekarang. Sedang buang air besar, tahu-tahu ada seekor tikus lewat, menggigit sebuah uang dinar. Dibawa, kemudian diletakkan di depan sahabat yang sedang buang air besar. Sahabat, kalau kita entahlah, kita lempar batu tuh tikus. Tapi ini sahabat enggak, diam aja. Sambil buang air besar ditengok. 1 keping, 2 keping, 3 keping, 4 keping. Keping dinar. Sampai yang terakhir, tikus itu datang dengan membawa uncangnya, wadah. Pertama bawa emasnya, yang terakhir wadahnya. Sampai akhirnya 1 uncang penuh, maka sahabat bingung, wah ini gimana ini? Ada emas diantarkan tikus. Maka pada waktu itu singkat cerita jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan, disampaikan pada Nabi, maka Nabi tanya, engkau yang menggali-gali lubang tempat tikus masuk atau engkau biarkan memang tikus itu datang sendiri? Memang kamu yang usaha atau dia datang sendiri? Maka kata sahabat, ya Rasulullah, dia datang sendiri, nggak ada usaha apapun. Maka kata Nabi, itu halal untuk engkau. Ini kan rezeki yang nggak disangka. Atau satu hadis lagi, satu riwayat yang ini terkenal sebenarnya di kalangan para alim ulama. Satu orang sahabat namanya Auf ibnu Malik. Dalam kitab tafsir, ayat tadi umumnya para ulama menerangkan tafsir daripada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja disambungkan dengan kisah Auf ibni Malik al-Asja'i. Satu orang sahabat namanya Auf ibni Malik al-Asja'i. Beliau memiliki satu orang anak bernama Salim. Tahu-tahu anaknya ini dicuri orang. Dalam pertempuran akhirnya dijadikan tawanan. Maka akhirnya sahabat Auf bin Malik tadi pun sudah nangis sedih hari-hari. Anak sudah ditawan orang, entah mau dibuat jadi budak. Akhirnya menangis, keluarga menangis, ayah nangis, istri pun nangis. Singkat cerita, mereka jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasyakal faqa ilai, dan mereka mengadukan kesusahan kepada Nabi. Waqala, dan dia pun menceritakan, innal aduwa asarra ibni wa jaza'atil ya Rasulullah, musuh-musuh telah menawan anakku, lah ibunya anakku ini sekarang dalam keadaan susah. Fama ta'muruna, sekarang apa yang Tuhan perintahkan kepada kami? Jadi datang kalau dapat masalah, datang itu tanya apa perintah Allah dan Rasulnya dalam keadaan seperti ini. Itu sahabat. Fama ta'muruna, apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang mau kami buat amal? Apa kata Nabi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah wasbir wa amuruka wa iyyaha an tukthiru min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Nabi, pertama pesan saya, ittaqillah, takwa. Pahami semua datang dari Allah. Entah ini apapun keadaan, takwa. Yang kedua, wasbir, sabar. Nggak ada gunanya kan dapat masalah kalau nggak sabar. Walaupun buat amal sholat 1000 rakaat, entah apa yang dia buat nggak sabar, dapat masalah, nggak berguna. Takwa, sabar. Wa amuruka wa iyyaha an tukthiru min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan sekarang saya beri satu amal, kata Nabi, banyak-banyak baca kalimat ini, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimat luar biasa. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung. Banyak-banyak baca ini. Banyak itu kira-kira kalau kita diperintahkan berapa banyak? Sahabat itu tidak berhenti baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kata Nabi, saya perintahkan kamu dengan istrimu, bukan satu orang. Jadi kalau kita dapat masalah di keluarga, cuma suami yang buat amal, istrinya centang perenang, tidak selesai. Atau sebaliknya, istri buat amal, suami malah mabuk-mabukan, nggak akan selesai. Perlu dua arah.
Kata Nabi, selesaikan dengan buat amal. Ini amal saya berikan. Singkat cerita, maka mereka pun pulang dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawi yang menceritakan ini pun melanjutkan, ketika anaknya tadi yang ditawan, itu ditawan di sampingnya itu ada binatang ternak yang dimiliki oleh orang-orang kafir, dan tidak sedikit, ada 4.000 ekor kambing. Nggak tahunya entah kenapa kambing itu ngamuk, akhirnya jebol itu kandang, jebol juga penjaranya. Sehingga akhirnya anaknya pun lari, pergi, bisa pulang. Yang mengherankannya, 4.000 ekor kambing pun ikut pulang ke rumahnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu kambing pun untuk engkau. Maka ayat ini disampaikan, kebanyakan para ahli tafsir menerangkan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, Allah yang beri jalan keluar. Kenapa Allah beri jalan keluar? Yang beri masalah juga Allah. Tidak akan ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah. Bukan hanya selesai, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam riwayat lain diceritakan bukan kambing tapi onta. Nah, jadi ada beberapa riwayat. Ketika onta mengamuk, tahu-tahu kandang, semua penjara, tempat dia dikurung itu pun jebol. Akhirnya anaknya menunggang seekor unta. Satu ekor ditunggang, yang lain pun juga ngikut. Onta-onta itu pun juga diberikan Rasulullah kepada dia. Lah ini takwa. Takwa di antara contoh takwa yang dibuat, yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian pesan Nabi lagi yang luar biasa, kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Setiap kali ketika engkau berbuat keburukan, langsung ikutkan amal kebaikan. Ini penting. Kita ini nggak ada yang maksum. Yang maksum itu cuma para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sahabat pun nggak maksum. Maka kata Nabi, kalau sudah membuat kok terlanjur terjatuh dalam satu hal buruk, maksiat, cepat-cepat tambal dengan amal kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ini berkesesuaian dengan firman Allah, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhhibunas sayyiat dzalika dzikrul lidzakirin. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, dirikanlah sholat di kedua tepi siang dan sebahagian permulaan dari malam. Dirikanlah sholat di torofayin nahar, di kedua tepi siang. Ini subuh, zuhur, asar. Wazulafam minal lail, dan di permulaan malam, maghrib, isya. Ini perintah sholat 5 waktu. Kerjakan sholat 5 waktu. Kalau orang itu mengerjakan sholat 5 waktu, ini seutama-utamanya kebaikan. Innal hasanat yudhhibunas sayyiat. Maka dengan engkau membuat amal kebaikan, dan sebaik-baik kebaikan itu sholat, yudhhibunas sayyiat, akan dihapuskan keburukan-keburukan yang engkau kerjakan. Maka nggak heran kan, hadis lain banyak. Nabi bersabda, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan tukaffiru ma bainahunna ma lam tukshal kabair. Kata Nabi, 5 sholat waktu, 1 sholat dengan sholat lainnya, 1 Jumat dengan Jumat lainnya, 1 Ramadan dengan Ramadan lainnya, akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Tapi pakai syarat, ma lam tukshal kabair, selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ulama sepakat, amal kebaikan, sholat, haji, puasa, kalau dikerjakan itu menghapus dosa. Tapi yang disepakati ijma'nya ulama itu dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Memang sebahagian ulama ada yang mengatakan dosa besar pun dihapuskan. Kenapa? Karena para ulama itu mengatakan, dengan dia buat amal itu kan tanda taubat. Ada kira-kira orang sholat kok dalam hatinya nggak ada penyesalan? Sholat itulah nunjukkan dia taubat, tapi mayoritas ulama mengajarkan harus taubat karena ayatnya seperti itu, dan hadis juga nerangkan malam tukshal kabair. Semua amal kebaikan itu menghapuskan dosa besar, syaratnya dia menghapuskan dosa-dosa, syaratnya dia menjauhi dosa
besar. Ayat tadi ini ada beberapa asbabun nuzul, ada penyebab turunnya. Di antara penyebab turun ayat ini, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibunas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Ini banyak riwayat yang isinya sebenarnya kurang lebih maknanya sama. Satu kali Nabi sedang sholat, tiba-tiba setelah selesai sholat ada satu orang datang, sahabat. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aqim alayyal had. Ya Rasulullah, tegakkanlah had kepada saya. Had itu bisa jadi cambuk, hukuman dan segala macam. Saya baru mengerjakan, baru terkena satu dosa ya Rasulullah, hukum saya. Diceritakan dalam banyak riwayat, banyak versi, diantaranya dia pun bercerita, ya Rasulullah, ada satu orang wanita dagang, dia jualan, maka dia datang ke rumahku. Maka pada waktu itu aku ajak dia masuk ke dalam rumah. Ketika sampai di dalam rumah, maka aku telah cium dia. Aku telah cium dia seperti perbuatan yang dilakukan menciumnya seorang suami pada istri. Tapi aku tidak menyetubuhinya ya Rasulullah, hanya mencium. Tapi ini dosa, tolong tegakkan hukum pada saya, hukum saya. Maka Nabi terdiam. Sampai ketika Nabi terdiam, turun ayat, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibunas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Ketika ayat ini turun, Nabi perintahkan kerjakan sholat. Dalam riwayat lain, orang ini datang setelah sholat. Maka Nabi tanya, tadi kamu ikut sholat kan? Maka orang itu pun mengatakan, iya, saya ikut sholat tadi ya Rasulullah. Ya sudah, dosa-dosa engkau diampuni oleh Allah. Karena nampak kan, dia sudah taubat. Dosa-dosa kecil seperti itu, tapi jangan pula salah faham. Oh, berarti gampang ya. Buat aja lah. Dalam riwayat lain, Nabi ada tambahan riwayat. Kata Nabi, dosa engkau diampuni, wala ta'ud, tapi jangan engkau ulangi kembali. Karena tanda di antara tanda orang itu kalau bertaubat, dia tidak akan kembali lagi kepada dosa yang telah pernah dia buat. Maka di sini tentu kembali kepada kaidah-kaidah lainnya. Nggak cukup dengan kita ini. Jadi para ulama selalu mengatakan iman itu bainal khauf war roja. Posisi yang tepat itu bagaimana kita selalu berada di antara harap dan takut. Jangan cuma harap. Nah kalau harap saja dengar ayat tadi, oh rupanya kalau dosa-dosa itu diampuni ya. Jangankan kecil, besar aja diampuni. Ini orang namanya hanya meletakkan posisi dalam harap, tapi dia lupa, tidak takut pada Allah. Allah itu juga maha penyiksa. Berapa banyak orang karena meremehkan dosa-dosa kecil, biasanya orang yang istiqomah meremehkan dosa kecil, kalau dia tidak taubat, maka bisa-bisa matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka kita pun jangan meremehkan daripada dosa-dosa kecil. Apalagi orang walaupun itu dosa kecil, tapi kalau dia istiqomah dalam dosa kecil, maka kata para ulama, istiqomah menetapkan diri dalam dosa kecil, berketerusan dalam dosa kecil, itu pun juga bisa jatuh kepada dosa besar. Maka ini hadis, dua hadis, hadirin Bapak Ibu yang mulia, hadis yang sangat besar, arahan nasihat daripada Nabi SAW. Semoga daripada hadis ini, dan yang terakhir Nabi pesankan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Karena orang yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita tahu bahwa orang yang paling baik akhlaknya itu Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik akhlaknya melebihi Rasulullah. Dan Nabi itu kan nggak pernah dapat gelar. Kalau zaman sekarang tengok nama-nama ustadz itu kan panjang, profesor, doktor, ada pula yang gelarnya pakai agama. Al-Hafidh, Al-Alim, Al-Allamah. Sekarang oke, gelar-gelar dunia itu enggak usahlah. Sekarang pernah kita dengar ada gelar Nabi itu Al-Alim, Al-Allamah, atau Al-Hafidh, atau Al-Muqri, Al-Qori. Ada gelar Nabi pernah dalam riwayat seperti itu? Enggak ada. Gelar Nabi itu apa? Al-Amin, sebelum dan setelah Islam. Tapi yang ditanya oleh orang-orang, pada waktu itu beberapa orang datang kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha.
Maka pada waktu itu orang-orang tanya, bagaimana akhlaknya Nabi wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Qurani. Nabi itu tidak diberi gelar hafiz Quran, tapi Nabi diberi gelar akhlak Qurani. Dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, kalau kalian ingin melihat Quran berjalan, tengoklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu Quran yang berjalan, praktek hidup. Al-Quran itu menjadi akhlak. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Maka baca Quran dari awal sampai akhir itulah akhlak yang sebenarnya harus kita terapkan, mengikuti juga apa yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang, dalam satu hadis kata Nabi, banyak orang asbab akhlak yang baik, dia bisa mengalahkan derajatnya darajatus shaimil qaim, orang yang sibuk puasa siang hari, bangun di tengah malam sampai pagi, tapi dengan akhlak yang baik dia bisa kalahkan amalnya orang seperti itu. Karena ada orang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk. Akhlak itu penting. Orang itu kalau sudah akhlaknya baik, orang-orang yang benci pada dia akan berubah menjadi kawan setia. Tapi sebaliknya, orang yang akhlaknya buruk, orang yang awal mulanya cinta pada dia berubah jadi membenci. Contoh, orang kalau akhlak buruk tuh, istrinya pun benci dia. Kalau sudah buruk, suaminya pun benci dia. Tapi kalau akhlak baik, awal mula mungkin benci, tapi ujung-ujungnya berubah. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu dulu hampir mayoritas 90% itu benci Nabi. Tapi gara-gara akhlak berubah menjadi pembela-pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah ini dua hadis yang bisa kita dengar pada kesempatan pagi hari ini. Semoga berfaedah. Ada waktu 4-5 menit sampai mengerjakan sholat isyraq. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ada yang tidak bertanya? Ya, silahkan Pak. Tadi ada dikatakan malaikat Israel. Ada juga yang menyampaikan bahwa nama malaikat Israel ini tidak ada dalam Quran. Gimana ya? Kalau dalam Al-Quran mungkin tidak ada, tapi di dalam hadis ada. Di dalam hadis, jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan secara umum, nanti diperinci dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun Islam itu secara umum dalam Al-Quran. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Perintah Allah, tegakkan sholat, bayar zakat. Kalau sekarang cara sholat itu nggak ada dalam Al-Quran. Cara bayar zakat nggak ada. Wajib bayar zakat 1/40, 2,5%, zakat ini, zakat tijaroh, zakat fitrah, itu nggak ada. Maka hukum Al-Quran itu terperinci. Iman pada malaikat, tapi malaikat mana yang perlu diimani itu tidak terperinci di dalam Al-Quran. Yang memperinci nanti hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hadis, hadis yang bahagian menerangkan tentang nama malaikat-malaikat seperti Israel, begitu juga nama-nama nabi-nabi. Nabi itu nggak lengkap juga diceritakan dalam Al-Quran. Nanti hadis-hadis Nabi yang menerangkan. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada lagi Pak? Saya kira cukup ya. Pas sudah waktunya sholat isyraq. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.